warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas MTCNA materi ketiga atau bab 3, yaitu tentang networking models. Jadi ini yang akan kita pelajari nantinya. Ketika kita sedang membahas networking model, maka sangat identik dengan jaringan komputer, yang mana jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk bisa mempelajari fundamental jaringan komputer ialah dengan mempelajari yang namanya networking model. Jadi, apa sih networking model itu? Networking model adalah suatu aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan perangkat komputasi bisa saling terhubung dan juga berkomunikasi. Nah, perangkat komputer itu ada banyak. Itu pastinya bersumber sebagai vendor. Nah, di sini kuncinya adalah bagaimana antar vendor bisa saling berkomunikasi. Maka dari itu dibutuhkannya networking models. Jadi, setiap vendornya harus memiliki network yang sama sehingga dapat berkomunikasi atau bisa saling terkoneksi. Untuk saat ini, standar networking models yang tersedia yang terkenal itu ada dua, yaitu TCP/IP dan juga ada OSI model. Differ Open Networking Model exist itu memiliki modelnya tersendiri, seperti contohnya pada tahun 1974, vendor IBM membuat vendor miliknya yang bernama Sistem Arsitektur Network atau disingkat SNA. Maka dari itu, ketika vendor memiliki networking sendiri, maka timbullah masalah. Jadi, setiap vendor memiliki networking yang sama, bisa menggunakan OSI model ataupun bisa menggunakan TCP/IP. OSI model diciptakan oleh Organization for Standardization atau ISO, dan TCP/IP itu diciptakan oleh Department of Defense atau DoD. Maka di sini vendor 1, IBM, dan juga vendor 2 dan sebaliknya itu dapat berkomunikasi. Selanjutnya di sini ada TCP/IP model. Nah, jadi TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini dikembangkan atau digunakan. Jadi TCP/IP ini mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utama yang berbeda network itu bisa saling berkomunikasi. Untuk memahami networking ini, maka setiap model itu dipecah menjadi bagian kecil. Jadi, di sini IP model memiliki layers. Jika OSI IP memiliki 7 layers, sedangkan secara dokumentasi TCP/IP model terdiri dari 4 layers, seperti network access, internet, transport, dan application. Namun, penerapan dalam real networks, TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layers, yaitu ada physical, data link, network, dan transport, dan juga application. Kemudian ada application layers. Jadi, layer-layer ini diibaratkan sebagai urutan atau aturan bagaimana jaringan komputer kita bekerja. Oke, kita mulai pada layer yang pertama, yaitu application layer. Jadi, application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi
mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan berkala. Aplikasi Layers memiliki contoh service dari application Layers itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan sebagainya. Kita ambil contoh pada salah satunya yaitu HTTP, di mana HTTP itu digunakan ketika kita mengakses web server. Kita bisa ambil contoh, misalnya ketika pengguna melakukan request suatu website, maka nanti si website servernya akan reply request tersebut. Ini balasannya requestnya tersendiri dari HTTP header. Di dalam HTTP header itu akan banyak sekali informasi, di antaranya yaitu informasi status. Ada banyak informasi status, di antaranya ada 200 dan ada 404 not found. Kalau misal 200 ini bahwa request yang dilakukan oleh klien itu berhasil, dan untuk yang 404 not found, nah maka berarti untuk request yang akan dilakukan itu tidak berhasil. Contoh ketika klien melakukan request URL yang tidak ditemukan. Selanjutnya, selain HTTP header, maka nanti website juga akan memberikan informasi seperti data yang sudah di-request oleh klien. Kemudian, contoh lain dari application Layers ada STMP yang digunakan untuk email, yaitu mengirim email, dan untuk menerima email itu biasanya menggunakan IMAP atau POP3, dan untuk melakukan akses remote menggunakan SSH. Kemudian di sini ada transport layers. Fungsi dari transport layers adalah menyajikan atau memberikan servis ke application layers atau transfer data. Untuk transfer layers itu memiliki dua protokol, yaitu sering digunakan itu biasanya ada TCP dan juga UDP. Dan untuk membedakannya kalian bisa lihat di sini. Ataupun untuk melihat informasi lebih lengkapnya kalian bisa search di browser saja. Nah, fungsi dari transport layers yaitu menyajikan atau memberikan servis ke application layers. Nah, salah satu servisnya tersebut yang disediakan oleh transport layers khususnya pada protokol TCP itu adalah error recovery mechanism. Jadi, cara kerja TCP error recovery yang disediakan oleh TCP ketika ada suatu klien melakukan request ke web server suatu website. Nah, jadi kalau di application layers itu kan responnya berupa HTTP, respon yang diberikan HTTP header dan data. Nah, kalau pada di bagian transport layers, HTTP header dan data tersebut akan ditambahkan dengan TCP header yang nantinya akan dibungkus segmen yang kemudian nantinya akan ditransport ke perangkat jaringan, yaitu layar ketiga. Nah, masalahnya yaitu bisa saja respon yang diberikan oleh web server itu terdapat hilang atau error, bisa saja jaringannya overload, dan sebagainya. Artinya, sudah banyak komunikasi dan bandwidth yang tidak cukup. Jadi, jika terjadi kejadian seperti ini, maka nanti klien akan melakukan request lagi, dan nantinya website server akan mengirimkan ulang untuk paket yang hilang tadi. Nah, itu adalah contoh dari TCP. Dan untuk yang UDP itu dia tidak peduli ya teman-teman.
Jadi kalau misalkan klien menggunakan request ke server, terus nanti si web server akan reply dengan HTTP header dan TCP header, terus misal ada paket yang hilang, nah itu nanti UDP ini akan tidak peduli, jadi dia akan langsung mengirim ke klien. Jadi bisa kalian lihat, jadi UDP itu biasanya digunakan untuk video streaming, gamers, dan aplikasi-aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Jadi misalkan kalian sedang menonton video streaming, lalu jaringan kalian itu lemot, jadi nanti kalian akan terputus-putus lihatnya, tidak bisa melihat full. Kemudian di sini ada network layers. Network layers hanya memiliki satu contoh protokol, yaitu IP, atau biasa kita sebut IP address. Jadi, IP merupakan singkatan dari Internet Protocol, yang dimana ini merupakan network layer, salah satu protokol dari network layer, yang merupakan layer ketiga, yang digunakan untuk mengadreskan komunikasi antar perangkat jaringan. Nah, IP itu menyediakan dua fitur yang sangat penting yang dinamakan dengan addressing dan juga routing, yang dimana fungsinya untuk menangani konektivitas dalam memilih jalur. Kita bahas yang addressing terlebih dahulu. Jadi, kalau yang addressing itu bahwa IP address-nya itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Sedangkan yang routing itu salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Jadi, pada IP atau Internet Protocol terdapat dalam network layers, yaitu ada 3 OSI. Digunakan untuk berkomunikasi antar perangkat jaringan. Terdapat 2 jenis IP address, yaitu ada IPv4 dan juga ada IPv6. Untuk yang versi 4 terdiri dari 4 bit, dan jika dijumlahkan terdapat mengalamatkan 32 bit. Sedangkan untuk IP versi 6 itu memiliki 8 blok yang dijumlahkan memiliki 128 bit. Jadi contoh di sini yang addressing di komputer satu ini perangkatnya memiliki IP address 192.168.1.1 dan perangkat lainnya memiliki 1.2 dan memiliki nama. Maka jika ingin berkomunikasi, tinggal ditunjukkan ke nama tersebut saja. Sekarang kita akan membahas yang routing. Kita bisa ambil contohnya di sini. Jadi, misal kita ingin mengirimkan paket, pasti lewatnya kantor pos terdekat. Nah, nanti dari pos terdekat akan diantarkan ke rute tercepat yang mana bisa dicapai alamat yang dituju. Jadi, layaknya bekerja seperti di kantor pos. Kemudian di sini ada data link layers dan juga physical layers. Data link layers itu mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layers. Jadi, istilahnya mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar perangkat. Dalam hal ini, biasa kita menggunakan kabel UTP untuk yang berbasis wired, sedangkan menggunakan gelombang elektromagnetik untuk yang berbasis wireless. Salah satu fitur pada data link layers itu ialah FCS frame checks sequence, yaitu error detection mechanism. Nah, ini hampir mirip
dengan yang ada di transport layers yang ada di protokol TCP ya. Di sini kita bisa lihat perbedaannya. Kalau yang ada di data link layers itu error mekanismenya itu berbasis detection. Akan tetapi yang di transport layers, terutama di bagian protokol TCP, itu dia nggak cuma detection, dia juga melakukan recovery. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya yang recovery itu mengirimkan ulang. Kalau yang TCP telah didetection, maka dilakukan refresh ulang atau dikirimkan kembali. Kemudian di sini ada encapsulation dan juga decapsulation. Encapsulation itu merupakan proses membungkus data dengan header pada data di setiap layersnya. Adapun decapsulation, maka itu sebaliknya dari encapsulation-nya. Bisa kalian lihat pada gambar di sini, jika kita memiliki data yang berawal dari application layers, kemudian diarahkan ke transport layers, ini ditambahkan TCP header atau UDP header. Ketika sudah ditambahkan TCP header ataupun UDP headernya, pada bagian ini, nama message-nya adalah segment. Kemudian, jika ingin diteruskan ke layers berikutnya, yaitu layers network, yang akan ditambahkan IP header, nama dari message layers ini adalah IP packet. Ketika kita arahkan ke data link layers, maka akan ditambahkan dari data links header dan data link letter. Bagian ini nama message-nya nanti adalah menjadi frame. Kita sudah sampai data link layers dan masuk ke layers berikutnya, yaitu physical layers. Itu sudah terbentuk bit, yaitu 0.1, 0.1. Jadi, yang dilakukan sender yang ingin mengirimkan paket data ke receiver, prosesnya dinamakan encapsulation, sedangkan decapsulation artinya perubahan agar jadi data lagi. Jadi yang tadinya bit ketika sampai di data link berbentuk seperti ini. Ketika sudah sampai network layers, data link header dan Taylor dihapus. Ketika di transport letter, IP paketnya dihapus. Ketika di application, layers TCP atau UDP-nya dihapus. Jadi, receiver menikmati data yang diterima. Kemudian di sini ada OSI model. Untuk saat ini, model yang sering digunakan hanya OSI. Karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya, OSI lebih dominan dibanding TCP/IP layers. Namun, TCP/IP layers itu bisa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor itu sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Banyaknya vendor tadi itu, bagaimana upaya agar tak bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau Operasi Sistem Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layers Model. Untuk OSI model terdiri dari 7 layer.
Antara UC model dan TCP model tidak jauh berbeda, yang berbeda hanya sisi layersnya saja. Untuk 4 layers yang di bawah sini itu sama. Yang membedakan untuk TCP model di bagian application-nya yang dipecah menjadi 3. Presentation dan session. Dipecah pada OSI model yang memiliki 7 layers yang berbeda pada nama setiap pesan di setiap layersnya. Di TCP/IP ada segmen, IP paket, frame, dan juga ada bit. Di OSI model sendiri itu ada istilahnya. PDU-nya tetap, namun disesuaikan di setiap layersnya. L7 PDU, L6 PDU, L5 PDU, L4 PDU, L3 LPDU, L2 PDU, dan yang terakhir ada bit. Untuk Kuiper layers bagian 5 dan 7 berkaitan dengan bagaimana data yang mengalir dan yang layer dari 1 sampai 4 ini merupakan berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication system.